kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hilya Fuadina dengan NIM 2017-210-707 akan mempresentasikan hasil dari metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Tingkat Pendapatan, dan Financial Attitudes terhadap perilaku pengelolaan keuangan pekerja BUMN dan juga swasta. Jadi, variabel dependen dari penelitian saya yaitu perilaku pengelolaan keuangan. Sedangkan untuk variabel independen saya ada 3, yaitu pengetahuan keuangan, tingkat pendapatan, dan juga sikap keuangan atau financial attitude. Baik, selanjutnya ada kerangka pemikiran. Berdasarkan pada penelitian terdahulu menunjukkan keterkaitan atau hubungan pengetahuan keuangan, tingkat pendapatan, dan financial attitude terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Indikator pertama yaitu pengetahuan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan, yang artinya bahwa semakin tinggi pengetahuan keuangan seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran seseorang dalam melakukan pengelolaan keuangan yang baik. Kemudian, karena penelitian ini berlokasi di Surabaya dengan responden para pekerja BUMN dan juga swasta yang berlatar belakang pendidikan yang baik. Oleh karena itu, responden memiliki pengetahuan keuangan yang baik pula. Kemudian, indikator kedua yaitu tingkat pendapatan. Secara signifikan berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Artinya, bahwa semakin kecil pendapatan seseorang, maka perilaku keuangan seseorang yang bertanggung jawab itu akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika semakin tinggi pendapatan seseorang, maka perilaku keuangan itu juga semakin buruk. Karena responden dari penelitian ini adalah para pekerja BUMN dan juga swasta yang memiliki pendapatan tetap setara dengan UMR dari hasil kerjanya, sehingga memiliki rasa tanggung jawab dalam mengelola keuangannya sehari-hari. Kemudian indikator ketiga adalah financial attitude atau sikap keuangan. Secara signifikan berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Karena pekerja dengan sikap keuangan yang baik itu cenderung lebih bijak dalam perilaku keuangannya. Sikap keuangan ini berpengaruh dalam menentukan perilaku keuangan seseorang. Sikap keuangan ini mengarahkan seseorang dalam mengatur berbagai perilaku keuangannya. Dengan sikap keuangan yang baik, maka seseorang akan lebih baik pula dalam pengambilan keputusan terkait dengan manajemen keuangan. Baik, selanjutnya hipotesis penelitian. H1, financial knowledge berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan pekerja BUMN dan swasta. H2, income berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan pekerja BUMN dan swasta. H3, financial attitude berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan pekerja BUMN dan swasta. Selanjutnya ada definisi operasional dan juga pengukuran variabel. Yang pertama, perilaku pengelolaan keuangan. Itu merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pengendalian, dan juga penyimpanan keuangan jangka panjang maupun sehari-hari dengan baik. Kemudian peneliti ini menggunakan 3 indikator yang digunakan dalam mengukur pengelolaan keuangan, yaitu yang pertama proses perencanaan keuangan, kedua implementasi keuangan, ketiga evaluasi keuangan. Kemudian variabel ini diukur menggunakan skala Likert, yaitu dengan 5 kategori responden, yaitu yang pertama tidak pernah, kedua kadang-kadang, 3 sering, 4 sangat sering, dan 5 selalu. Kemudian pengetahuan keuangan atau financial knowledge itu
merupakan kemampuan seseorang dalam memahami, mengendalikan, dan juga mengelola keuangan untuk membuat keputusan keuangan yang bijaksana. Kemudian peneliti itu menggunakan 4 indikator yang digunakan dalam mengukur pengetahuan keuangan responden, diantaranya yaitu pertama, pengetahuan mengenai suku bunga kredit. Kemudian yang kedua, pengetahuan tentang pengelolaan keuangan yang baik. Kemudian ketiga, pengetahuan tentang cara berinvestasi. Keempat, perencanaan tentang masa depan. Kemudian variabel ini itu diukur menggunakan skala rasio, yaitu jumlah jawaban yang benar itu dibagi dengan jumlah soal dikali 100. Kemudian tingkat pendapatan atau income. Income itu merupakan penghasilan pribadi yang dikenal sebagai laba sebelum pajak atau juga bisa disebut sebagai pendapatan perseorangan atau berserta dengan pendapatan pasangan yang terdiri dari pendapatan inti dan pendapatan lain-lain. Dalam penelitian ini, variabel itu diukur menggunakan skala kategori, yaitu kategori rendah adalah kurang dari 1.500.000, sedang adalah 1.500.000 sampai 2.400.000, tinggi 2.500.000 sampai 3.500.000, kemudian sangat tinggi adalah lebih dari 3.500.000. Kemudian yang terakhir adalah financial attitude atau sikap keuangan. Itu merupakan keadaan pikiran, pendapat seseorang, penilaian tentang keuangan, sikap mengacu pada bagaimana seseorang itu merasa tenang tentang masalah keuangan pribadi yang diukur dengan tanggapan atas sebuah pernyataan atau opini. Peneliti ini menggunakan indikator variabel dengan dilihat dari 6 konsep financial attitude, yaitu yang pertama adalah obsession. Obsession itu merujuk kepada pola pikir seorang tentang uang dan persepsinya tentang masa depan uang untuk mengelola uang dengan baik. Kemudian power yaitu merujuk pada seseorang yang menggunakan uang sebagai alat untuk mengendalikan orang lain dan juga menurutnya uang itu dapat menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketiga adalah effort, itu merujuk pada seorang yang merasa puas, merasa pantas memiliki uang dari apa yang sudah dikerjakannya. Kemudian yang keempat adalah independensi, yaitu merujuk pada seorang yang selalu merasa tidak cukup memiliki uang. Kemudian yang kelima adalah retention, yaitu merujuk pada seorang yang memiliki kecenderungan tidak ingin menghabiskan uang. Yang terakhir adalah security, yaitu merujuk pada pandangan seorang yang sangat kuno tentang uang, seperti beranggapan bahwa lebih baik uang itu hanya disimpan sendiri tanpa ditabung di bank atau untuk berinvestasi. Kemudian diukur dengan sangat setuju skor 1, setuju 2, ragu-ragu 3, tidak setuju 4, dan sangat tidak setuju dengan skor 5. Kemudian selanjutnya populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pekerja yang berdomisil di wilayah Surabaya dan sekitarnya dengan kriteria sampel dalam peneliti ini, yaitu yang pertama, responden merupakan seorang pekerja BUMN dan swasta yang berada di wilayah Surabaya. Kemudian yang kedua, responden merupakan pekerja BUMN dan swasta dan juga memiliki pendapatan minimal 1,5 juta tiap bulan. Kemudian yang ketiga, responden itu merupakan pekerja BUMN dan swasta dengan lama periode kerja adalah sudah lebih dari 2 tahun. Kemudian teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yang bertujuan untuk mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian data dan metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dengan menggunakan survei melalui kuesioner yang akan disebarkan ke beberapa responden yang memenuhi kriteria sampel. Kuesioner tersebut akan dibagikan kepada para pekerja BUMN dan swasta di wilayah Surabaya.
sesuai dengan kriteria responden. Kemudian kuesioner tersebut berisi pernyataan terkait dengan variabel-variabel yang akan diuji, yaitu perilaku pengelolaan keuangan, pengetahuan keuangan, dan tingkat pendapatan. Dan juga financial attitude. Responden itu akan mengisi kuesioner tersebut, kemudian kuesioner tersebut itu akan dikembalikan kembali kepada peneliti, dan selanjutnya peneliti itu akan mengolah data dan menganalisis data yang sudah diisi tersebut. Kemudian ditinjau dari dimensi waktunya, peneliti ini itu merupakan jenis penelitian cross section atau mengambil data dari suatu periode tertentu. Kemudian berdasarkan jenis penelitian, peneliti ini tuh termasuk dalam peneliti eksplanatif atau formal study, di mana penelitian ini menjelaskan hubungan antara variabel yaitu pengetahuan keuangan, tingkat pendapatan, sikap keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ada analisis deskriptif, yaitu digunakan untuk penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan antar hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif yang digunakan itu berasal dari tanggapan atau jawaban dari responden melalui kuesioner yang telah diisi. Kemudian juga menggunakan analisis MRA. Teknik dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan uji F dan juga uji T. Yang melakukan uji F yaitu pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh secara simultan antara variabel bebas yaitu X terhadap variabel terikat Y. Kemudian melakukan uji T sisi kanan, yaitu pengujian ini dilakukan untuk menguji secara parsial dari masing-masing variabel. Demikian presentasi dari hasil metodologi penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.